Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast kolaborasi antara transport dan juga masyarakat transportasi Indonesia wilayah DKI Jakarta dengan tajuk Jakarta Next Step Public Education Series. Kembali lagi bersama diriku, Haikal dari Transport Podcast bersama teman-teman Transport Podcast lainnya ada Azam, ada Raffi dan juga ada Henok dan juga dari MTI Jakarta ada Bapak Yusa dan Ibu Retno. Di episode kali ini kami akan berbincang-bincang terkait pola pergerakan penumpang di Jakarta. Seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa kalau ngomongin pola pergerakan tuh di Jakarta ya itu sangat-sangat beragam banget ya, bahwa banyak banget nih pergerakan yang terlihat kesannya tuh dari suburban ke downtown atau sebaliknya, tapi kalau dilihat lebih detail lagi sebenarnya kayak gak cuma itu, banyak banget lah gitu. Dan pasti dalam pola pergerakan itu ya macet, ya juga macet lagi pastinya kan, hari-hari gitu. Namanya Jakarta kota gede ya macet mulu gitu. Dan kalau kita ngelihat juga dari pola pergerakan sebenarnya sih kan kalau dibilang itu dari Bodetabek ya ke tengah kota gitu, atau mungkin kadang juga ada sebaliknya gitu. Nah mungkin kita di mungkin ya di episode ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan MTI Jakarta, Pak Yusa dan Bu Retno terkait pola pergerakan gitu. Mungkin dari Pak Yusa atau Bu Retno ada yang mau disampaikan terlebih dahulu nih Bu. Mau ketemu mungkin Pak Yusa. Kalau ngomongin soal pola pergerakan di Jakarta nih, rasa-rasanya emang gimana sih bisa dibilang tuh terlihat acak-acakan kah atau teratur gitu kah? Monggo Pak, mungkin Pak. Ya, selamat malam. Kita coba kembali. Jadi eh, episode sekarang ini bahkan mungkin untuk saya sendiri ya, sebenarnya cukup berat ya karena kita bahasanya agak teknis ya. Mungkin akan banyak istilah-istilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut ya agar nanti kawan-kawan yang mendengarkan juga mudah memahami. Tapi kalau kita bicara pola pergerakan, itu kan sebenarnya kita bicara orang penumpang mau bicara dari mau bergerak mau berperjalanan dari satu tempat ke tempat lain asal tujuan gitu ya. Dan kalau kita bicara harian pasti akan bicara biasanya cenderung dari tempat tinggal ke tempat kerja dan mungkin juga ada kegiatan lain di antara aktivitas berangkat pulang itu yang bisa jadi menjadi tujuan antara di tengah hari misalkan orangnya berangkat kerja di pagi nanti dari sepanjang siang mungkin dia berpindah-pindah tempat sebelum nanti sore hari dia kembali ke rumah. Ini kalau tujuannya harian tempat tinggalnya tetap, tujuannya relatif tetap. Tapi juga kalau kita bicara di Jakarta dengan kondisi perkotaan yang sekarang memang akan sangat beragam tujuan perjalanan orangnya ya walaupun tetap dominan untuk yang pekerja harian pasti akan besar karena bagaimanapun itu yang menggerakkan kota. Tapi di sisi lain juga kalau kita bicara pola pergerakan ya ini mungkin nanti akan terkait dengan diskusi kita di sesi lain sangat terkait dengan desain perkotaan ya karena Jakarta ini kan kota yang umurnya sudah cukup tua ya artinya perkembangannya itu ada faktor perkembangan natural ada juga artifisial. Jadi natural itu berkembang sendiri ya, nah nambah daerah perumahannya, mungkin perencanaan perkotaannya belum sampai ke arah sana, tapi sudah terlanjur terbangun. Ada juga yang artifisial lebih ke daerah-daerah mungkin semacam kota mandiri ya. Jadi kalau kita bicara di Jakarta itu ada daerah Kelapa Gading, ada juga di daerah di Jakarta Selatan, di Pondok Indah sana. Ini kan sebenarnya daerah yang benar-benar didesain, dirancang, dibangun ya.
selain daerah-daerah yang relatif natural yang bentuknya perkampungan. Jadi memang agak kompleks di Jakarta ini karena selain pergerakan internal di dalam kotanya, juga ada pergerakan yang sifatnya antar wilayah, yaitu dari pinggir kota ke tengah dan dari tengah ke pinggir. Plus juga karena posisi Jakarta ini di titik pergerakan barat timur Jawa, juga ada pergerakan orang yang sifatnya melewati ya, melewati apakah mereka itu berhenti dulu di kota atau enggak, itu pada akhirnya tergantung preferensi pelaku perjalanannya itu sendiri. Tapi ya itu gambaran awal, nanti kita bisa bisa diskusi lebih detail kayak gimana sih sebenarnya kondisi di Jakarta itu. Bu Retno mungkin ada tambahan, Bu? Iya, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi nih di rangkaian podcast Jakarta Next Step. Namin aja, Pak Yusa, betul tadi ini kalau kita bicara pola pergerakan ini udah kayak kita kalau kalau yang belajar di sipil transportasi pasti secara garis besar kita tahu pergerakan orang itu. Mungkin balik lagi ke peta kali ya, boleh nggak? Kita lihat petanya. Oke. Nah, ini kalau lihat ya, DKI Jakarta itu di tengah-tengah jadi sentral. Coba mungkin nanti bisa digambarin bagaimana keterkaitan antara daerah-daerah antara Jakarta dengan daerah-daerah penyangga. Kita sebutnya penyangga sekitarnya. Karena kita tahu kalau mungkin nanti bisa disertakan dengan data-data, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi itu memang sudah dikenal sebagai daerah-daerah yang menyangga DKI Jakarta. Menyangga itu berarti banyak daerah-daerah permukiman di sana. Nah, ini menjadi suatu hal yang menjadi suatu keniscayaan sebenarnya bahwa DKI Jakarta dengan magnet yang begitu luar biasa. Balik-balik lagi ya tadi ya, kalau kita selalu bicara transportasi, ya artinya kita sudah jelas bahwa namanya transportasi adalah demand drivennya dari economic activity. Jadi Jakarta dengan begitu masifnya aktivitas ekonomi semuanya terpusat di sana. Nah, rumah-rumahnya ada di sekitaran Jakarta. Ini yang membuat akhirnya beban seluruh perjalanan tadi ya, pola pergerakannya itu menusuk ke dalam, atau kita sebut sebagai radial. Di perjalanan yang menjadi dominan terhadap wilayah Jabodetabek ini semuanya adalah kaitannya selalu berorientasi kepada pergerakan radial. Jadi dari pinggir kota ke tengah. Nah, coba bayangin semua pergerakan itu terjadi dalam satu waktu gitu ya, yang tujuannya itu sama sebenarnya, dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi. Nah, silakan nanti bisa dibeda-bedakan. Apapun aktivitasnya sebenarnya adalah aktivitas ekonomi dan sosial. Nah, inilah yang membuat akhirnya Jakarta harus terus-menerus gitu ya, memberikan daya dukung infrastruktur tadi supaya dia bisa mengakomodir pola pergerakan yang radial tadi. Nah, ini yang menjadi catatan bagaimana tanda kutip ya, kemampuan DKI Jakarta baik dari sisi ruang ya dan dari sisi biaya untuk menyediakan infrastruktur yang begitu besar, di mana terjadinya pola pergerakan itu semuanya dari pinggir ke pusat pada satu waktu gitu ya, di pagi hari misalnya mereka melakukan perjalanan bekerja atau perjalanan-perjalanan yang lain, ataupun juga pada pola pergerakan sebaliknya, kalau di sore hari mereka pulang dari aktivitas ekonomi mereka ke rumah masing-masing. Itu gambaran secara garis besar bagaimana tren pola pergerakan itu saling berinteraksi antara seluruh wilayah Jabodetabek ini. Dari saya itu, monggo silakan. Kalau ada tanggapan lagi. Tentu radial ya Bu ya, kalau menusuk ke tengah kota itu ya. Kalau yang ke pinggir kota itu bukan radial, apa dong namanya Bu? Iya, tadi yang Pak Yusa sampaikan. Secara garis besar, secara umum tuh ada dua sebenarnya, radial sama sirkumferensial. Sirkumferensial itu yang polanya melingkar. Ya, pola melingkar itu yang
kita punya di Jabodetabek ada JOR 1, JOR 2, next step JOR 3. Nah, yang sirkumferensial itu yang menyebarkan sebenarnya pergerakan-pergerakan yang tadi yang Haikal tadi sampaikan. Kalau pinggir-pinggir itu bagaimana ya, Bu? Nah, itu kita bicaranya sebenarnya sirkumferensial. Tapi tidak kita tidak bisa memisahkan juga ya bahwa bisa jadi di daerah-daerah penyangga itu juga ada center of attraction ya. Jadi center of attraction itu poin-poin titik-titik tarikan perjalanan misalnya ya kita sebut daerah Bintaro gitu ya mungkin menjadi pusat atraksi pusat tarikan perjalanan untuk daerah-daerah yang apa namanya sifatnya penyangga misalnya kayak Parung Panjang gitu ya Cisauk gitu ya yang atau kita bicara BSD yang sekarang juga mulai growing gitu ya as a center of center of business district gitu ya. Nah, di dalam kawasan-kawasan itu juga akan ada pola-pola yang radial. Tapi memang kalau kita bicara secara garis besar secara makro gitu ya, melihat keseluruhan Jabodetabek dari helikopter view ya dari atas gitu ya, kita tahu bahwa pusat-pusat tarikan-tarikan tadi yang ada di dalam wilayah-wilayah yang lain itu mungkin dalam skala ekonomi tidak sebesar yang kita tahu ada di DKI Jakarta. Makanya tetap agak sulit sebenarnya tadi ya, Haikal kalau misalnya kita, oh berarti harusnya center of attraction pertanyaan selanjutnya ya. Harusnya bisa dong Bu kita create di tempat-tempat lain. Bisa, saya bilang tidak bukan tidak bisa, tapi apakah center of attraction yang baru tadi memiliki berbagai fasilitas, berbagai infrastruktur yang bisa ditawarkan sehingga bisa tanda kutip ya menyaingi DKI Jakarta yang sudah kita bilang puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya itu sudah terdevelop sebegitu masifnya sehingga ya pada akhirnya kita bicaranya apapun yang ada di DKI Jakarta itu memberikan satu keunggulan fasilitas kenyamanan gitu ya bagi semua masyarakat di Jabodetabek untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai lokasi tujuan perjalanan gitu. Oke, berarti tadi cukup nambah wawasan baru ya dari bahasanya Pak Yusa maupun Bu Retno terkait pola pergerakan penumpang atau pergerakan orang dari area luar dari kota terus menuju ke pusat kota. Nah, mungkin berikutnya masalah yang sering terjadi mungkin sering juga dibahas itu loh mengenai pola pergerakan penumpang yang terjadi pada moda transportasi umum yang seperti kita tahu dalam berkegiatan ataupun melakukan aktivitas itu kan mesti menggunakan kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang pada transportasi umum sendiri seperti apa sih pola pergerakannya? Apakah antar moda itu sudah ada terintegrasi satu sama lain yang mana juga masalah tersebut tuh kadang juga sering dikeluhkan atau sering disampaikan oleh penggunanya karena mungkin moda yang biasanya orang tersebut naiki belum tersambung dengan moda lainnya, jadi kadang masih mengalami kesulitan untuk berlanjut ataupun istilahnya transit gitu loh. Mungkin dari Pak Yusa ataupun Bu Retno atau teman-teman ada pandangan atau ada pengalaman mengenai hal tersebut. Iya, betul juga sih. Kita ngomong pergerakan penumpang, ya tadi yang ada yang radial, ada yang sirkumferensial tuh. Mungkin kita membangun atraksi-atraksi baru di wilayah penyangga DKI gitu ya, penyangga Jakarta. Tapi yang dibutuhkan adalah akses gitu. Ya mungkin ini bisa jelasin gini Pak. Sebesar apa sih akses tuh perlu gitu. Bahkan kalau ngomongin transport ya mesti terintegrasi gitu sebenarnya. Itu gimana Pak pandangannya Pak? Iya. Jadi sebenarnya kegiatan ekonomi dengan akses itu saling mutually feeding ya, jadi saling mendukung. Jadi umpan balik lah istilahnya lah, mungkin lebih mudahnya jelaskan. Jadi ketika di suatu tempat itu kegiatan ekonominya bagus atau menarik untuk investasi ya, kalau kita bicara bisnis ya, maka
di situ akan menarik orang untuk datang, ya, datang untuk bekerja, datang untuk mengunjungi beraktivitas sana. Dan ini juga akan lebih mudah nanti untuk daerahnya itu untuk bertahan sebagai pusat kegiatan ekonomi atau berkembang lebih lanjut. Jadi memang tidak bisa terlepas. Ini tadi kan tanya nih, bisa nggak kalau di luar daerah Jakarta itu dikembangkan? Ini bisa aja, cuman kembali investasi untuk menyediakan sarana prasarananya itu pasti tidak akan sama dengan kalau dikembangkan di daerah yang sudah jadi tanda petik ya. Karena kalau sudah jadi artinya tidak terlalu banyak investasi tambahan, hanya tinggal membangun ekonominya. Jadi ini uh, tunggu-tungguan bisa dibilang ya. Tapi kalau kita melihat ya sebenarnya Jakarta dengan kawasan sekitarnya itu kalau dilihat terutama yang ke arah Bogor dan ke arah Bekasi itu sebenarnya sudah mulai ada perkembangan di kawasan mitranya. Ini bisa dilihat kalau di angkutan umum ya itu perjalanannya sudah mulai dua arah ramainya. Jadi radialnya tadi tidak hanya ke pusat kota Jakarta, tapi mulai banyak yang dari pusat ke pinggiran. Ini artinya sudah mulai ada perkembangan di pinggiran, di mana penduduknya itu justru dari kota Jakarta bekerja di kawasan pinggiran, walaupun tetap belum semasif di yang datang ke Jakarta. Nah, atraksinya sebesar apa kalau ke suatu tempat itu sebenarnya bisa dilihat dari kalau suatu daerah ya skala ekonomi yang terjadi di sana semakin besar itu aktivitas ekonominya pasti akan besar makin besar daya tariknya orang untuk datang untuk beraktivitas. Nah, tantangannya di Jakarta adalah kalau kita melihat jaringan angkutan umum ya harus kita akui bahwa fokusnya masih kepada mengfasilitasi perjalanan dari pinggiran ya ke pusat kota ya. Sementara di dalam kotanya sendiri itu tadi dijelaskan Brutno bisa jadi sebenarnya ada pusat-pusat kegiatan kecil ya yang bisa jadi orang yang beraktivitas di sana itu mayoritas bukan dari luar wilayah, bukan dari luar Jakarta. Lah ini sebenarnya ketika pergerakan seperti ini tidak ada yang memfasilitasi secara angkutan umum, maka orang akan cenderung naik kendaraan pribadi. Apakah ada daerah seperti ini? Indikasinya ada. Beberapa yang saya bisa sebutkan adalah satu, kawasan Sunter. Ya, Sunter itu kegiatan ekonominya sangat besar ya. Sedangkan akses angkutan umum dan penggunanya di sana tidak terlalu banyak. Tetapi anehnya adalah kegiatan ekonominya tetap jalan. Artinya yang ke sana itu bisa jadi adalah penduduk area sekitar sana, mayoritas yang mungkin tinggalnya dekat, jadi tidak perlu naik angkutan umum yang jarak jauh sehingga tidak terlihat. Lalu juga ada kawasan di Jakarta Barat, ya itu juga mulai kelihatan bahwa di sana itu juga pusat-pusat kegiatan ekonomi yang bisa jadi yang datang ke sana itu bukan komuter yang jaraknya jauh. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus mulai dipetakan apabila pemerintah ingin mayoritas pengguna transport di Jabodetabek, di Jakarta itu melakukan perjalanannya dengan angkutan umum. Karena kalau angkutan umum itu tidak menjadi jaringan, orang itu kan kalau bepergian pasti mencari cepat, mencari mudah ya. Murah itu kalau kita bicara murah itu sangat relatif ya. Kalau kita terlalu terfokus pada harga, sedangkan jaringan dan kemudahannya itu tidak terlalu bagus ya, bisa jadi akhirnya yang di-capture, yang tertangkap untuk menggunakan angkutan umum adalah mereka yang dalam melakukan perjalanan itu lebih banyak faktor uang ya, artinya memang tidak punya pilihan untuk naik kendaraan pribadi ketimbang mereka yang bisa memilih. Nah, ini tantangan juga ketika kita ingin memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ya, ingat kita punya masalah generasi-generasi yang tanda petik bisa jadi trauma menggunakan angkutan umum karena tidak nyaman. Di saat mereka tidak punya pilihan ekonomi, lalu ketika mereka mulai bangkit secara ekonomi, secara keuangan, mereka memilih menggunakan kendaraan pribadi. Karena apa? Ya karena pola perjalanan mereka tidak bisa diakomodasi oleh layanan
angkutan umum yang ada. Inilah pentingnya jaringan angkutan umum itu membentuk network ya, agar orang itu mudah menggunakan ya, secepat mungkin, semudah mungkin bepergian dari tempat ke tempat lain. Kalau tidak bisa mendekati persaingan kendaraan pribadi, ya pada akhirnya orang akan naik kendaraan pribadi. Iya. Itu dari saya. Iya benar ya Pak ya. Berarti kan juga ada contoh tuh kayak di biasanya nih kereta rangkas nih, dua arah tuh rame tuh, ternyata banyak juga nih commuters yang kerja ke arah BSD gitu. Berarti kan udah mulai ada pergerakan yang sirkumferensial berarti ya dibanding yang radial. Cuman memang porsinya juga masih lebih banyak yang ke arah tengah kota gitu. Itu termasuk ya berarti ya Pak ya? Kalau dari pusat ke pinggir itu sebenarnya masih radialnya keluar ya. Oh gitu. Jadi ya kalau sirkumferen itu dia muter sebenarnya. Ya di satu daerah itu. Jadi di dalam BSD-nya, di dalam tadi Kelapa Gadingnya. Kalau di Kelapa Gading itu saya yakin ada yang sirkumferensi di dalam sana, karena saya sudah ketemu lumayan banyak orang yang tinggal di daerah-daerah kota mandiri yang dulu dikembangkan sebagai kota mandiri seperti Kelapa Gading itu. Mereka bisa tidak tahu luar Kelapa Gading. Artinya apa? Mereka beraktivitasnya muter-muter aja di sana gitu. Itu artinya mereka muter-muter aja, mungkin sirkumferensinya kecil gitu, tapi tidak perlu mengikuti pola pergerakan radial ke pusat kota Jakarta. Nah, ini nih harusnya yang diidentifikasi, karena mereka inilah yang kalau tidak ada layanan angkutan umumnya, mereka lalu naik kendaraan pribadi. Ingat ya, pengguna kendaraan umum di Jakarta itu, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut, itu di bawah 20%, dan ini masih bercampur dengan banyak moda. Jadi kita nggak tahu persis sebenarnya pengguna murni real angkutan umum itu berapa. Apalagi kita nggak punya sistem pemantauan perjalanan yang terintegrasi. Jadi bisa jadi orang yang tercatat di Transjakarta, yang tercatat di KRL itu satu orang yang sama. Misalkan dari sekarang KRL itu 1, berapa juta, Transjakarta 1,3 juta, bisa jadi yang di sana itu sebenarnya orang yang sama, kebetulan mereka pindah moda aja. Jadi bukan orang lain gitu loh. Ini mungkin topik yang lainnya nanti. Berat itu. Generated trip itu berat, nanti next text itu. Ada itu. Ada. Mungkin ini kali ya, kalau dari saya tadi pertanyaannya gimana sih kaitannya dengan antara pola pergerakan dengan integrasi angkutan umum gitu ya, Haikal ya, kira-kira ya. Nah, ini yang sebenarnya agak tricky kalau jawab pertanyaan ini gitu. Kenapa? Karena gini, kita lihatnya angkutan umum itu sebenarnya adalah angkutan yang harus mengikuti trayek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, betul nggak? Artinya sifatnya tidak sefleksibel kalau kita menggunakan kendaraan pribadi. Setuju? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah trayek-trayek yang ada, itu rute-rute yang ada saat ini sudah bisa mengakomodir? Saya nggak bilang seluruhnya ya, tapi setidaknya 80%, 90% pola pergerakan di Jabodetabek atau Jakarta. Nah, itu yang sebenarnya PR besarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab pertanyaan ini. Yang saya pahami selalu digaungkan, Pak Yusa juga sering dengar. Pak Yusa, kita bicara soal apa? Cakupan pelayanan sudah sekian persen, gitu ya, Pak Yusa ya? Betul nggak? Ya. Cuma apakah sekian persen cakupan pelayanan itu sudah mengcater katakanlah 80-90% pola pergerakannya? Itu pertanyaannya selanjutnya. Karena kendaraan umum itu bukan kendaraan pribadi. Betul, yang kita itu jalanan sudah 90%. Nah, itu artinya seorang sudah pasti semuanya bisa terakses. Jadi dapat akses. Sedangkan kalau angkutan umum, sekedar angkot, sekedar bis lewat depan rumah, itu belum tentu mengakomodasi perjalanan. Bukan karena mereka mau nggak mau ya, bisa jadi memang rute itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Kita tidak bisa menyalahkan gitu. Ketika orang tidak mau atau ya memenuhi. Memang kebutuhannya berbeda. Kebutuhan. Betul. Itu narasi itu yang selalu menurut saya dibangun tapi tidak menjawab pertanyaan sebenarnya. Makanya selalu akhirnya ada orang-orang yang merasa
saya nggak naik angkutan umum karena memang saya nggak perlu ke sana. Atau saya mau naik angkutan umum, tapi nggak ada angkutan umum yang apa namanya, either bisa saya gunakan pada saat saya berangkat gitu ya, atau pada saat saya harus menuju ke tempat tujuan saya. Itu PR besar yang masih menjadi apa tanda tanya ya, siapa yang akan menjawab ini. Sebenarnya sih ya balik lagi, penyelenggaraan angkutan umum adalah tugas tanggung jawab dari kewenangan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan mandat dari undang-undang. Nah, ini yang kemudian gitu ya, apakah tadi kalau ngomongin pola pergerakan, apakah sudah pernah dievaluasi dengan rute-rute yang ada saat ini, dengan klaim cakupan apa namanya, cakupan layanan angkutan umumnya sudah menurut pemerintah sudah cukup, sudah memadai gitu ya. Apakah kemudian layanan yang diberikan tersebut sudah bisa menjangkau, bukan cuma menjangkau, tapi memenuhi kebutuhan pergerakan di Jakarta. Kalau menurut hemat saya sendiri gitu ya, melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jakarta, baik dari MRT, LRT, Transjakarta gitu ya. Ada hal-hal yang menurut saya masih banyak yang harus ditingkatkan. Walaupun saya tetap mengapresiasi apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu adalah hal yang baik gitu ya. Tapi ingat bahwa kita akan selalu berkejaran dengan kebutuhan, dan perlu diingat juga kebutuhan yang kita tahu di setiap generasi itu akan berbeda-beda. Coba lihat katakanlah 80 tahun 80-an, tahun 90-an, mungkin Jakarta belum semekar sekarang. Betul nggak? Mungkin lapangan pekerjaan belum sebervariasi seperti saat ini. Betul nggak? Nah, hal-hal yang seperti itu juga harus kita pertimbangkan gitu ya dalam menyusun perencanaan. Nah, ini yang saya menjadi pertanyaan juga, apakah perencanaan itu selalu dilakukan update, evaluasi, monitoring, diupdate lagi, dievaluasi, dan dimonitoring. Karena apa? Bisa jadi perkembangan ke zaman itu juga akan menentukan bagaimana nanti interaksi kita dengan secara sosial dengan orang lain. Apakah kita nanti akan membutuhkan perjalanan yang jauh? Apakah akan semakin jauh lagi kita melakukan perjalanan? Harga tanah yang semakin mahal di apa namanya, di perkotaan membuat kita harus pindah, apa namanya, harus pindah lagi mencari tanah yang lebih murah gitu ya. Dan at the end of the day gitu ya, kita lihat bahwa orang-orang yang tinggal di luar kota bisa jadi adalah orang-orang yang mencari kenyamanan, atau bisa jadi orang-orang yang memang tidak mampu untuk tidak mampu untuk membeli properti gitu ya, misalnya ya, di tengah kota gitu ya, sehingga mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk menuju ke tempat mereka beraktivitas. Kira-kira itu sih sedikit dari saya. Saya nggak mau panjang-panjang nih, soalnya kan pasti nanti akan menggelinding nih. Iya. Bola saljunya akan menggelinding kemana-mana. Jadi itu yang paling utama. Yang masih jadi pertanyaan adalah, kalau saya rangkum adalah, apakah dengan klaim yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bahwa pemerintah sudah menjamin cakupan layanan sampai dengan, kalau saya dengar kayaknya 80% ya, di atas 80% ya, itu apakah sudah benar-benar bisa mengakomodir pola perjalanannya. Jadi bukan cakupannya gitu ya, tapi pola pergerakan orangnya. Karena ingat tadi, angkutan umum sifatnya tidak fleksibel seperti angkutan pribadi. Bukan kadang-kadang, kalau sudah ada lokasi-lokasi yang tidak dijangkau oleh angkutan umum, maka opsinya ya masyarakat akan menggunakan kendaraan pribadi gitu. Kita udah ngomongin banyak macam saya pola pergerakan ya, bahkan kalau ngomongin tadi tuh harus sebenarnya sih ada perencanaan yang matang untuk memilih sebuah trayek agar cakupan atau demand-nya tuh keangkat gitu ya. Nah, tapi kan juga dalam pola pergerakan itu selain apa namanya kita berbicara adanya akses angkutan, pastinya juga ada titik-titik yang menjadi integrasi nih. Nah, sebenarnya sih integrasi itu apa sih gitu? Karena kan kita cuma tahu sebenarnya integrasi ya sambung menyambung jadi satu gitu loh. Ada keterpaduan gitu. Terus juga kalau ngomongin dari beberapa referensi keilmuan ya banyak nih beberapa
referensi yang menyebutkan integrasi antar moda ya sebagai sistem menghubungkan moda antara satu dengan lainnya. Ada juga ya bisa didefinisikan seperti penyatuan dan juga perorganisasian lah gitu. Dan sebenarnya sih banyak ya, tapi intinya sama-sama aja gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan nih makna integrasi yang sebenarnya tuh gimana sih gitu, Bapak Ibu gitu. Kalau dilihat-lihat dari ilmuwan kan rata-rata ya sama gitu, kamu menyambut menjadi satu gitu. Ya, sebenarnya mudahnya begini sih untuk menjelaskannya. Kenapa integrasi ini menjadi suatu hal yang niscaya harus ada ketika kita bicara di angkutan umum ya. Ya. Karena ya perjalanan angkutan umum itu secara mendasar itu berbeda dengan kendaraan pribadi, dengan kita naik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4. Apa bedanya? Kalau kita naik kendaraan pribadi ya, kita keluar rumah sampai ke tujuan itu dengan satu kendaraan ya. Yang nyambung apanya? Jalannya, jalan rayanya. Nah, sedangkan tadi sudah jelaskan Bu Retno, angkutan umum itu kan sifatnya ya dalam trayek, artinya dalam rute. Ya, rutenya bisa jadi ya, dan kemungkinan besar untuk sebagian besar orang itu tidak sama dengan tujuan akhir ya. Artinya apa? Harus ada peralihan tujuan, peralihan moda ya, perpindahan. Nah, disinilah lalu muncul integrasi ya. Kalau kendaraan pribadi itu integrasinya adalah tempat parkir dengan kendaraan, dengan gedung ya. Tempat parkir di rumah dengan tempat parkirnya ya, di tujuan, gedung parkir dengan tempat tujuannya. Itulah integrasinya, karena sudah sampai tujuan. Nah, kalau kita bicara angkutan umum, integrasinya di layanan angkutan umumnya, integrasi secara fisik ya, integrasi secara sistem pembayaran, integrasi jadwal ya. Jadwal ini seperti yang masih susah di Indonesia ya, karena harus mensinkronkan berbagai moda transport yang bisa jadi operatornya berbeda. Ini kita harus bicara kemauan para operator untuk bekerja sama. Untuk apa? Untuk penggunanya sendiri sebenarnya. Karena kalau nggak ada integrasi, maka angkutan umum itu tidak akan menarik. Ya. Pasti akan cenderung lebih banyak waktu terbuang karena orang akan banyak waktu untuk transit ya. Sebenarnya saya agak tergelitik ya ketika pada saat kita rekaman ini isu penggunaan angkutan umum oleh pejabat itu naik ya. Lalu kita lihat ada yang responnya positif, ada yang responnya defensif ya. Kalau yang positif ya okelah kita apresiasi ya. Untuk yang defensif memang kita bisa melihatnya itu menyebalkan ya. Kalau kita dari sisi penggiat angkutan umum, tapi juga ini sebenarnya kesempatan untuk melakukan koreksi ya. Kenapa orang itu resisten tidak ingin menggunakan angkutan umum dengan segala alasannya ya. Artinya layanan angkutan umum bagi mereka ya, itu bukan pilihan yang masuk utama ya. Bisa jadi karena tidak ada layanan lewat tempat tinggalnya, bisa jadi tidak sesuai dengan tujuannya, bisa jadi integrasinya tidak bagus sehingga nanti buang waktu di jalan, takut terlambat segala macam. Ini sebenarnya kesempatan untuk introspeksi. Nah, artinya integrasi itu sudah bukan hal yang sifatnya opsi, tapi harus menjadi kewajiban kalau kita bicara sistem angkutan umum yang maju, yang modern. Karena kita sudah tidak bicara era 80-an, 90-an di mana mayoritas generasi kita itu masih dalam posisi bangkit ya secara ekonomi. Orang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan kondisi yang mereka lewati ya. Tapi ketika kita sudah masuk menjadi negara yang lebih maju, lebih berkembang secara ekonomi, tuntutan per generasi itu akan berbeda. Bisa jadi yang generasi saat ini memang kebutuhannya beda. Bahkan ya generasi yang sama di tahun 80-an, 90-an ketika berbicara angkutan umum di tahun 2025 gitu ya, kebutuhannya bisa jadi akan berbeda. Karena apa? Karena bisa jadi kondisi sosial ekonomi mereka sudah berbeda ya. Kita harus melihat ke arah sana. Kita tidak bisa ya
sekedar melihat golongan menengah ke bawah ya. Kita harus berpikirnya adalah berikan layanan yang terbaik sehingga semua golongan ekonomi itu mayoritas itu mau menggunakan angkutan umum. Salah satunya adalah dengan integrasi. Karena dengan integrasi artinya orang dimudahkan ya. Orang dimudahkan, orang dikurangi waktunya yang terbuang untuk menggunakan halnya seperti itu. Kalau kita bicara detailnya mungkin berat sekali ya, nanti ada masalah IT, ada masalah jadwal, ada masalah telekomunikasi dan lain. Tapi simpelnya itu. Dan integrasi itu untuk orang merasa tidak keberatan naik angkutan umum. Nah, bicara integrasi itu emang nggak apa ya. Saya lihat integrasi itu bukan satu hal yang hari ini kita bicara integrasi besok jadi. Iya. Nggak ada. Mungkin. It never happens. Coba cari aja di seluruh dunia yang ngomongin integrasi itu nggak ada yang seperti itu. Nah, kalau apa ya, yang ini salah satu yang saya agak kurang sepakat ya. Kalau urusan transportasi itu menjadi urusan politik karena pengennya apapun permasalahannya bisa diselesaikan besok, betul nggak? Hanya sebatas pengen pengen prestasinya itu bisa terjadi dalam segeralah, dalam waktu segera. Contoh aja soal integrasi ini gampang banget. Kita nggak usah ngomongin integrasi yang kayak rocket science ya. Tapi gimana caranya supaya saya bisa pindah dari kereta ke bus Transjakarta dengan mudah, kan itu aja ya. Di situ dulu. Jadi kita bicaranya integrasi secara fisik. Ternyata integrasi secara fisik itu juga nggak mudah, atau berbatasan dengan aset-aset. Jadi ingat loh, setiap kita mau melakukan integrasi itu ada aset yang berbeda, betul nggak? Ya Bu ya. Nah, jadi bicara ngomongin integrasi itu bukan ngomong cuma satu orang, tapi ternyata begitu banyak stakeholder yang harus kita ajak ngomong. Nah, untuk bisa ngajak ngomong stakeholder inilah kita ya harus mengedepankan apa sih kepentingan bersama. Jadi nggak bisa ngomongin prestasi di situ ya, betul nggak? Ya. Jadi bukan karena ini terus nggak bisa kayak gitu. Oke, kita mungkin butuh sosok pemimpin yang kuat ya untuk melakukan itu, tapi si pemimpin sendiri tidak boleh berbicara integrasi hanya mengatasnamakan dirinya sendiri, tapi harus dari konteks untuk kepentingan bersama. Kalau contoh aja. Nggak usah susah-susah. Kita kadang-kadang kalau ngomongin integrasi jadi terlalu cepat, terlalu pengen buru-buru, terlalu quantum leap. Nih yang saya pahami ya. Selalu belajar kalau kita ngomongin pengen dong kayak negara tetangga atau negara-negara yang lain ya yang lebih maju gitu loh. Ingat loh, integrasi mau fisik kayak mau apapun judulnya ya berpindah itu tetap ada apa? Bagian di mana kita harus berjalan kaki. Jadi jalan kaki kita sendiri itu sering banget nggak diperhatikan sebagai bagian dari cara kita bertransportasi. Betul nggak? Dari yang kecil dulu, transportasi kecil adalah kaki ya Bu ya? Iya, pengennya kalau boleh ya di depan kamarnya dia itu angkot udah ada di depan dia nungguin orang kita. Ya kan, betul nggak? Padahal kalau orang secara umum gitu ya, bahkan di luar negeri sekalipun, setidaknya dia dari rumah harus naik sepeda atau dari rumah dia harus jalan kaki. Betul nggak? Betul. Jadi ada perantara yang paling sederhana tuh adalah berjalan kaki. Nah, kalau mau integrasi yang bagus ya artinya apa? Tadi fasilitas jalan kakinya juga harus bagus. Karena tadi kalau Pak Yusa bilang yang balik lagi ke tadi ya, isu pejabat yang ya defensif untuk menggunakan angkutan umum tadi, mungkin dia juga berpikir kan ya, pada saat saya harus melakukan perpindahan, saya harus berjalan kaki gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya dalam satu rangkaian perjalanan, itu setiap aktivitas dia menggunakan angkutan umum, dia berjalan kaki, berpindah, itu semuanya dihitung sebagai total travel time. Setuju? Nah, itu ilmunya ya, itu dari sisi keseluruhannya. Jadi kalau bedanya kalau kita naik mobil atau naik motor gitu ya, total travel time adalah total kita keluar dari rumah gitu ya, naik mobil dengan kecepatan tertentu sampai tujuan, parkir,
naik ke gedung, ya kan? Itu total travel time menggunakan angkutan pribadi. Kalau total travel time menggunakan angkutan umum, maka dari rumah dia jalan kaki sampai halte terdekat dia naik bus, dari naik bus dia turun di halte, kalau dia harus nyambung bus lain dia naik bus lagi, dia turun lagi dia jalan kaki sampai ke tujuan. Itu namanya total travel time. Dan di negara manapun pada saat mereka mendesain perjalanan, mereka hitung semua aktivitas itu, bahkan termasuk jalan kakinya. Nah, Heeh. ini dipahami nggak secara fundamental oleh orang-orang yang melakukan perencanaan ini. Itu yang saya nggak itu ya, artinya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, Hmm. contoh negara yang paling sering senang jalan kaki itu saya sebut aja ya di Jepang atau di Singapura gitu ya. Benar. eh jangan dipikir mereka integrasi itu luar biasa loh. Enggak, itu satu proses yang Panjang ya. berlangsung begitu panjang sehingga Sorry. padahal itu masih dalam satu 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 kawasan ya. Saya harus jalan kaki kira-kira 600 sampai 800 meter. Dan masih seperti itu sampai saat ini. Hmm. Jadi saya cuma mau bilang bahwa ya kita harus realistis gitu. Ngomongin Jepang yang negara maju, ngomongin Singapura yang juga negara maju nih. Ada stasiun di Singapura namanya Dhoby Ghaut. Iya, Dhoby Ghaut itu adalah pusat transfer semua line. ada 3 line. Kamu bisa bayangin, betul 3 line itu ada berapa Layer level. Sampai kalau dibilang sampai ngap sebenarnya kita puas jalan Iya. kaki di Singapura. Tapi orang Singapura mau jalan kaki. Betul nggak? Betul. Nah, concern pemerintah dalam melakukan integrasi antar moda ataupun integrasi ya dengan layanan itu mereka pikirkan sampai detail. Bagaimana mendesain itu sehingga orang itu tetap akan berjalan kaki, mau berjalan kaki untuk melakukan perbedaan. Dan ingat loh ya, jalan kaki yang paling cepat itu adalah salah satunya adalah di Singapura. Dan saya dengar eskalatornya itu di-set ya, dilakukan percobaan beberapa kali supaya desain kecepatan eskalator itu bisa memastikan bahwa orang itu sampai di platform tertentu pada saat keretanya datang. Berarti sudah dipikirin ya, Bu, travel time-nya. Pasti. Potensi time-nya ya. Pasti. Itu Jadi benar-benar. tadi itulah amazingness-nya mereka pikirin sampai detail. Nah, apakah dalam level perencanaan operasional, bukan perencanaan strategis ya, perencanaan operasional, pemerintah kita atau operator kita sudah sampai sedetail itu memperhatikan hal-hal seperti tadi. Nah, itu aja PR ya. Jadi nggak usah ngomong integrasi yang terlalu rocket science. We don't need that ya. Yang kita butuhkan adalah kita bisa memastikan bahwa masyarakat kita terakses angkutan umum, dan begitu mereka naik angkutan umum tersebut, mereka bisa memastikan bahwa saya sampai di jadwal yang saya sudah perkirakan. Nah, itu mereka hitung benar-benar hitung. Mereka rencanakan sekarang. Nah, itulah makanya poin penting dari integrasi yang sampai dengan menurut saya saat ini ya belum tercapai adalah belum ada pemahaman terhadap integrasi itu apa sih. Jadi cuma sekedar integrasi menghubungkan ini begini. Ya, how to-nya seperti apa? Nggak tahu. Ya, silakan diterjemahkan sendiri-sendiri aja. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kira-kira begitu. Iya, nambahin aja ya. Benar yang dijelaskan Bu Retno bahwa kita kadang terlalu jauh ya, berbilang integrasi terlalu jauh ke tiket segala macam, sementara yang jelas-jelas fisik di depan mata itu nggak dipikirkan jelas, karena orang sering melupakan bagian berjalan kaki. Ya. Integrasi fisik itu apa? Sesimpel naruh titik naik moda angkutan lain, ya titik masuknya itu secepat mungkin bisa diakses, semudah mungkin, senyaman mungkin. Ya. Itu aja kalau kita lihat di banyak tempat di Jakarta, kita lihat itu belum terjadi ya. Kita lihat aja, ya kita sebut tempat ya, di Gambir. Itu posisi halte Transjakarta ya, itu saya harus bilang itu tidak nyaman untuk diakses oleh pengguna pengguna kereta. Jauh banget. Ini belum bicara ya, dan integrasi itu tidak sekedar naruh ya, tapi juga layanannya itu cocok enggak ya. Iya. Ya, kereta jarak jauh ya, itu kan penggunanya pasti akan banyak bawa barang ya. Ya, layanan
bis yang lewat di situ ya, apakah sudah disiapkan secara khusus ya untuk melayani penumpang yang kira-kira bawa barang? Belum. Ya, saya nggak usah ngejudge tapi lihat sendiri Iya. bentuk gennya bagaimana, lalu bisnya seperti apa, cocok nggak? Silahkan dinilai sendiri ya. Itu sebenarnya gambaran integrasi kita itu bagaimana. Itu baru dari sisi fisik. Kita belum bicara integrasi, itu kita juga harus bicara Layanan. social engineering-nya ya. Penggunanya itu sadar enggak ya. Ada. Yakin pasti pada nggak sadar, pasti tidak tahu harus bagaimana. Saya pas perjalanan di Eropa, di US ya, itu ada satu budaya angkutan umum yang saya lihat nggak ada di Indonesia. Padahal itu simpel. Jadi orang ya ketika naik eskalator, bicara eskalator ya, agar tidak mengganggu pengguna lain ya, sebenarnya tidak semua eskalator kan bisa ada yang sambil jalan ya. Yang terpenting itu sebenarnya satu, orang secepat mungkin naik ya kalau di eskalator ya, sampai ujung secepat mungkin turun dan segera berjalan ya. Nah, ini bahkan saya tidak melihat kesadaran ini di sisi operator, bahwa orang itu begitu sampai ujung eskalator segera jalan. Jangan sampai mereka berhenti tengok kanan kiri karena itu langsung semua di belakangnya. Ya, ini kan integrasi layanan yang simple tapi sepertinya nggak pada aware ya. Orang ketika berhenti masih mencari informasi itu sebenarnya mengganggu layanan pengguna lain di belakangnya. Ini kalau masih di dalam satu stasiun, bayangkan kalau ini ngonek dengan layanan lain. Nah, integrasi fisik, pejalan kaki itu juga sering dilupakan. Jadi kalau orang malas naik kendaraan umum, jangan lupakan mungkin dia dari dalam kompleks kantornya untuk keluar saja, ya mungkin bisa jadi menghabiskan ya 5, 10 bahkan 15 menit karena jauh. Mungkin kompleksnya besar, kita nggak tahu loh. Ya. Ya. Bayangkan orang seperti ini begitu sampai tujuan di luar masih harus jalan lagi. Ke titik angkutan umum. Ya. Nanti sampai titik angkutan umum, ya, dia masih nunggu lagi. Ya. Ini sudah masuk ke integrasi jadwal. Tapi untuk bayangkan lah, jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan orang ketika memang layanannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Nah, salah satu menyembataninya apa ya, integrasi titiknya yang benar, naruhnya yang benar, jadwalnya juga sesuai kebutuhan ya. Integrasi itu nggak sekedar fisik tapi juga mengintegrasikan kebutuhan. Kalau layanan dengan kebutuhannya aja nggak terintegrasi, ya jangan berharap orang mau naik gitu. Simpel aja sebenarnya. Jadi tadi nambahin Pak Yusa juga tadi. Jadi untuk urusan integrasi fisik aja kita belum selesai ya Pak Yusa ya. Terus tiba-tiba mau ngomongin integrasi tiketing, tiket gitu ya, integrasi tarif lah. Satu yang saya juga masih sebenarnya keberatan. Kenapa? Karena integrasi tarif ini lebih pelik lagi. Iya. Lebih peliknya adalah bagaimana kita bisa mengukur gitu ya, level investasi ya kan, tapi kita nggak boleh memungkiri bahwa kita nggak bicara begitu kita ngomongin angkutan umum, kita bicaranya adalah layanan gitu loh. Nah ini yang yang masih menjadi ganjalan sih di saya dengan tarif integrasi 10.000 itu, apakah itu cukup fair? Bukan untuk cuma user ya, untuk semua pihak loh. Semua pihak yang ada di dalam kita ngomongnya ya kalau dari sisi operator, semua pihak yang ada di dalam bisnis angkutan umum itu gitu ya, tapi tetap dengan mereka bisa melayani. Itu saya nggak ngerti itu bagaimana transparansinya, bagaimana terus mereka tanda kutip sharing revenue-nya sehingga bisa menjalankan bisnis yang sehat gitu ya dari sisi operator, tapi juga dari sisi perintah bisa memberikan layanan yang benar dengan tanda kutip kita tahu subsidi dilakukan secara transparan dan diberikan secara transparan dan terukur. Nah, kalau integrasi tarif ya ini yang saya bilang agak lebih tricky. Sejauh yang saya tahu yang terjadi di Jepang gitu ya, mereka kan punya macam-macam operator ya, dan mereka memberlakukan tarif mereka masing-masing. Jadi integrasi yang dimaksud diintegrasi dalam sistem tiketnya itu hanya dalam
proses membayarnya saja. Jadi katakanlah mereka harus tap sekali, 2 kali dan lain-lain, itu sebatas mekanisme validasi bahwa mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan trayek tertentu. Nanti seluruh hak dari masing-masing operator tadi dibayarkan masing-masing oleh clearing house-nya. Nah, itu bicaranya seperti itu. Cuman kalau kita udah lebih berani nih melakukan courting tadi. Padahal kita tahu loh, beban courting itu adalah apa? Beban gap subsidi, setuju nggak? Nah, bagaimana mekanisme membayar gap tadi, gap subsidi tadi yang saya tahu ya tarifnya Jaklingko ya yang 10.000 itu ya, saya lupa kalau ini ya, kalau membayar atau dia menggunakan apa namanya Jaklingko di awal terus itu gratis, kemudian dia naik Transjakarta atau naik MRT baru dicas. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menurut saya nggak ngerti nih gimana caranya pemerintah melakukan proses tersebut secara transparan gitu ya, tidak ada fraud gitu ya. Kalaupun terjadi fraud, siapa yang bertanggung jawab terhadap fraud itu? Apakah operatornya, apakah banknya, apakah clearing house-nya gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah hal yang maksudnya lebih complicated gitu loh. Jadi menurut saya nggak usah terburu-buru kita bicara soal integrasi. Karena apa? Ya karena kita masih harus belajar, betul nggak? Yang penting adalah learning prosesnya itu terjadi. Jakarta seperti apa gitu ya, supaya nanti Jakarta juga bisa menjadi contoh, menjadi benchmark buat daerah-daerah. Nah, tapi tadi yang saya sebutkan, harusnya learning prosesnya adalah learning proses belajar sesuatu yang baik, belajar yang orientasinya adalah untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Jadi arahnya ke sana. Nggak perlu yang rocket science, masyarakat nggak perlu itu sebenarnya, nggak perlu yang gitu-gitu banget sebenarnya. Tapi lihat sustainability-nya ke depan. Mau dari sisi usernya, penumpang, mau sisi pemerintahnya, mau dari sisi operator sebagai apa yang berperan dalam konteks bisnis angkutan umumnya. Lihatnya adalah sustainability. Jadi nggak ada orang juga yang mau naik angkutan umum dengan kebijakan yang berubah-ubah. Kira-kira. Iya. Berarti sebenarnya kalau bahasa sekarangnya itu kayak yang lebih diperluin itu bukan sekedar hanya posisi fisik titik angkutan umum yang bisa terintegrasi, tapi lebih ke user experience sampai ke detailnya itu travel time ya, itu yang nggak pernah kepikiran itu loh. Bener ya. Dan kalau kita lanjut lagi nih, tadi dimention nih banyak banget dari Inggris, Singapura, dan sebenarnya bisa ada berapa lagi sih yang bisa dijadiin benchmark untuk percontohan integrasi atau percontohan untuk menghimpun pola pergerakan orang di Jakarta dari benchmark luar negeri gitu. Ya kalau tadi Bu Retno udah ngomong nih Dobigot, ya jelas banget sih. 12 tahun lalu Capek ya Haikal ya kalau naik di situ ya. dari pribadi lihat ini kayak ini gedung apa di bawah tanah kayak sarang semut gitu, kayak Iya, betul. gimana Oh gitu. iya, satu lagi Haikal, kalau di Singapura Dobigot ini bilangnya ke bawah ya. Jadi ada 3 level gitu kayak sarang semut. Nah, kalau di Tokyo atau di Jepang ya rata-rata itu kita bilangnya mereka manusia kolong. Waduh. Jadi pedestrian itu karena koneksi antar stasiun gitu ya, kita bicara koneksi antar stasiun itu adanya kan di bawah tanah. Yes. Maka banyak mereka yang akhirnya menggunakan lorong-lorong di bawah tanah itu ya buat jalan kaki gitu ya. Satu, mereka punya 4 musim ya. Jadi kalau lagi musim panas memang panas banget. Saya juga nggak, kalau pas summer saya juga malas ke sana karena panasnya lebih terik dari Jakarta. Jadi mereka tetap mereka jalan kaki tapi di bawah. Nah begitu winter mereka juga nggak bakal mungkin jalan di atas karena dingin sekali. Jadi mereka tetap ada di kolong. Makanya kita bilang kalau mereka jalan itu dengan apalagi pas lagi kereta masuk itu kayak kita sebutannya cuma manusia kolong banyak banget ya, itu seperti itulah kira-kira. Dan itu Jepang, di Singapura juga, dan nggak jauh-jauh lagi Malaysia pun di KL Sentral pun juga bikin stasiun sentral yang masif. Ya mungkin kalau ngomong gede sama Manggarai nggak tahu ya gede mana, tapi kompleksitas di
mana namanya tuh, kawasannya pun juga tertata rapi, jadi orang seamless untuk melakukan pola pergerakan. Terus juga nggak usah jauh-jauh juga lah ya, kayak di mana nih, di Manila juga, ya meskipun nggak mirip sih kayak di Jakarta, tapi at least mereka inilah bergerak lah. Dan ngomong integrasi juga, di Manila nempel-nempel sama mall itu kayak nggak ada gengsinya gitu. Begitu ada stasiun tempel mall, nggak kayak di sini, susah banget buat tempel ke mall doang. Terus juga kayak titik yang rame nih di Thailand, di Siam Station ada 2 line nyambung sama gedung Siam Paragon. Terus juga ya ada di MTR Hong Kong, bahkan di ini juga sama lah. Bisa mungkin jadi benchmark kayak di Ang Mo Kio, mana tuh, Singapura. terminal di Singapura, yang ya seharusnya Pulau Gebang bisa ngikutin lah gitu. Dan bahkan ini juga bisa diikutin juga nih di Ayala, Makati, Manila. Waktu itu aku ke sana, itu layaknya kayak PGC, bawahnya ada terminal tapi lebih lebih keren lagi gitu. Lebih luas, lebih mewah gitu. Harusnya bisa dilakukan di beberapa mall di Jakarta gitu. Bahkan ya kalau mau ngomong advance ada Shibuya, ada yang Amsterdam, mungkin bisa integrasi dengan tram dan transportasi air, bahkannya di Inggris segala macam, sampai di Jerman yang lebih advance. Nah, itu menurut pandangan Pak Yusa atau Brutno yang ya sudah banyak lah benchmark dari luar negeri, kira-kira yang bagus tuh gimana dan harus bagaimana lah Jakarta gitu. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya ada satu hal yang sangat membedakan Indonesia dengan kota-kota yang tadi semua sudah disebut ya, tentang masalah integrasi ya. Kita kalau bicara integrasi, tadi Bruno bilang cenderung larinya kemana, ke teknologi segala macam yang banyak investasi segala macam mahal-mahal ya. Padahal sebenarnya integrasi itu simple ya. Integrasi itu nyambung, namanya juga integrated. Menyambung menjadi satu ya. Jadi satu bagian yang tidak terlepaskan ya. Itu namanya integrated kan. Nah, karena kalau cuman nempel itu bukan integrated ya. Jadi sekedar nyambung itu enggak integrated. Kita itu masalahnya adalah, tantangannya adalah ya, satu hal yang tidak pernah jadi bagian yang dikelola bersama, terutama oleh pemerintah, adalah merubah pola pikir ya. Merubah budaya kita, merubah masyarakat kita ya, yang masih melihat ya bepergian dengan angkutan umum ya sebagai ya orang yang belum sukses secara sosial ekonomi ya. Ini harus kita akui ada ya. Kita jujur saja ya. Kita jujur saja ya. Kita yang ngobrol di sini, mungkin yang mendengar juga, yang dipres oleh orang tuanya, oleh keluarganya, oleh lingkungannya, oleh teman-temannya untuk punya kendaraan pribadi sebagai bukti kesuksesan sosial ekonomi. Bahkan harus menggunakan ya. Sedangkan kalau kita bicara kota-kota di atas ya, orang tidak pernah ya, cenderung tidak dijudge secara sosial ekonomi itu mampu atau tidak, melihat dengan berdasar mereka naik kendaraan umum atau tidak. Kenapa ini penting kalau kita bicara integrasi? Karena ini larinya adalah perlakuan perkantoran, pertokoan dalam menerima, dalam merangkul pengguna kendaraan umum. Kita lihat saja, perkantoran kita, pertoko kita, bahkan mungkin kantor pemerintah kita masih lebih ya, masih lebih mengutamakan pengguna kendaraan pribadi. Ya. Lebih menyambut dengan bersahabat pengguna kendaraan pribadi, pengguna kendaraan dinas ketimbang orang yang datang dengan angkutan umum, yang artinya dia jalan ke kantornya jalan kaki. Iya sih. Ya, selama pola pikir kita masih seperti ini, di mana tidak ada diskoneksi antara sosial ekonomi, sosial lah terutama, dengan layanan fisik ya, kita akan susah terintegrasi. Kenapa? Karena orang akan reluctant ya, akan sangat terpaksa untuk nyambung, untuk memberikan layanan yang terbaik ya. Kalau kita ngelihat di luar negeri itu, tadi kita lihat bahkan dari foto-fotonya ya,
Kenapa mall itu bersedia menerima? Ya karena mereka merangkul pengguna angkutan umum sebagai market mereka gitu loh. Mereka betul. Dengan senang hati. Bahkan mereka itulah kenapa pemilik properti dengan senang hati itu saling menyambungkan satu dengan yang lain ya, seperti kasus di Hong Kong, agar orang itu bisa dengan mudah berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain melewati properti mereka gitu loh. Tidak harus langsung beli, tapi minimal ada orang lewat gitu. Mereka dengan senang hati menerima orang-orang masuk ya. Ini kalau kita lihat di Singapura lah, di Orchard itu kan terbuka orang mau jalan kaki. Jadi integrasi level fisik pun kita belum di level sana gitu loh. Karena pola pikirnya masih beda gitu loh. Nah, selama kita dari sisi itu masih belum nyambung, kita akan susah ya untuk bertransformasi ke masyarakat yang mengutamakan angkutan umum untuk memberikan layanan terbaik angkutan umum, untuk nyambungin harus bayar segala macam. Sementara siapa sih yang butuh untuk disambungkan? Ya. Yang paling butuh kan ya sebenarnya pemilik propertinya sendiri, agar ada yang datang mudah diakses. Operator angkutan umumnya agak rame. Iya. Ya. Karena dengan nyambung itu orang akan menggunakan. Nah, integrasi inilah yang sering dilupakan. Jadi level basicnya ya, fundamentalnya ini tidak pernah diurus gitu loh. Disuruh mikir sendiri gitu loh. Sementara harus ada kesadaran ya bahwa pengguna angkutan umum ini ya harus dilihat tidak hanya golongan tertentu, tapi semua golongan masyarakat bisa menggunakan, artinya semuanya layak untuk disambut gitu loh, untuk diberikan koneksi yang terbaik, untuk dapat orang untuk keluar stasiun masuk ke gedung itu tidak kehujanan kepanasan. Kalau kita lihat di Singapura ya, itu mereka sadar mereka di negara tropis, maka sepanjang trotoarnya antara banyak pepohonan peneduh ya, atau ada penutup jalan yang menutup fasilitas pedestrian dari pelindungan dari cuaca itu yang artifisial, minimal orang tidak kepanasan kehujanan ketika dia berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Ini kan integrasi sebenarnya. Nggak harus tadi dibilang nggak harus rocket science, yang basic aja. Orang udah nggak untuk jalan kaki satu tempat ke tempat lain. Ini yang sering kita lupakan gitu loh. Kita lihat ya bahkan di Jakarta untuk kita bisa mengkoneksikan satu properti dengan yang lain itu aja sering susah gitu loh. Orang susah jalan kaki. Mungkin sebenarnya jaraknya dari angkutan umum ke tujuannya dia hanya 100 meter misalkan. Tapi karena ada properti yang tidak boleh dilewati, maka dia harus berputar sampai 300 meter. Ini kan banyak terjadi di Jakarta. Lah kalau kayak gini nih masih banyak ya jangan harap orang itu mau naik kendaraan umum, karena bicara integrasinya terlalu jauh kemana-mana. Sementara di level basic, di level dasar ya integrasi fisik yang mudah itu nggak dilakukan ya. Dan situ memang kalau memang dari sisi swastanya itu tidak ada kesadaran ya, disitulah pemerintah harus hadir dan harus bisa, kalau memang harus memaksa ya memaksa gitu loh. Jadi kalau kita di Hongkong itu ya, itu orang bisa dari satu tempat ke tempat lain itu sama sekali tidak keluar gedung. Dia pindah aja dari gedung ke gedung, antara lewat atas lewat bawah, dia tidak perlu keluar gitu loh. Ini kan integrasi fisik. Ya. Nggak susah sebenarnya. Dan tidak harus pakai eskalator, harus canggih, enggak, dia bisa cuma pakai rem aja gitu. Enggak, yang penting adalah orang itu mudah pindah tempat-tempat lain, nggak kepanasan, nggak kehujanan ya. Apalagi di Hongkong itu ada topannya. Bayangkan kalau orang suruh jalan di luar. Jadi harus ada kesadaran kebutuhannya itu apa. Kalau kebutuhannya nggak kehujanan ya dipikirkan caranya orang nggak kehujanan. Nggak kepanasan ya dipikirkan minimal suhunya itu paling tinggi 27 derajat ya. Ini kan kita lihat tuh menyambut bis, menyambut ini, mereka nggak keberatan membuat fasilitas terbaik karena apa? Mereka sadar tanpa itu mereka tidak bisa hidup. Nah ini kalau kita dari sisi masyarakatnya masih mendewakan ya. Saya nggak anti orang naik kendaraan pribadi nggak, tapi menempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau kita terlalu mengutamakan pengguna kendaraan pribadi, menomorduakan pengguna angkutan umum, ya kita mau bikin podcast kayak gimana pun ya, kita bikin acara kayak gini, nggak akan banyak efek karena orang tetap nggak mau merubah pola pikirnya. Jadi integrasi bahkan ke level kebijakan, ke level transformasi sosial itu juga harus dilakukan kalau kita mau berubah sebenarnya. Benar sih Pak. Dan juga ya itu kita harus
ngukur kebutuhan masyarakatnya mau gimana ya Pak ya? Iya, balik lagi sih Haikal, sebenarnya orang yang berhasil, leader yang berhasil membangun angkutan umum itu harus punya orientasi bahwa dia harus bisa meng-create angkutan umum itu sebagai melayani. Jadi kalau nggak melayani itu sulit, dia nggak akan pernah bisa menempatkan kakinya di sepatu orang yang akan dilayani, betul nggak? Iya itu benar. Itu yang paling fundamental. Kalau kita bicara angkutan umum ya emang pelayanan. Dan kalau ngelihat pergerakan penumpang, pergerakan masyarakat gitu, sebenarnya sih itu kita bisa tahu nggak sih jumlah perjalanan berpindah orang tersebut dari moda lain ke moda lain, moda satu ke moda lainnya gitu, Bapak Ibu. Karena kan kayaknya kan nggak ada data-data yang ya kelihatan jelas lah gitu. Tapi bisa nggak sih kayak ya dilihat dari kayak misalnya tarif integrasi ataupun dari teknologi-teknologi yang ada gitu ya, ataupun dari apa namanya bentuk-bentuk teori yang pernah dituliskan gitu, ada nggak sih Pak? Ya kalau bicara orang kita tahu orang pindah satu moda yang lain ya, suka nggak suka kita harus punya satu sistem pentarifan ya. Saya nggak bilang tarifnya lalu sama semua, enggak. Kita bilang satu sistem. Tarifnya beda-beda itu urusan lain. Jadi satu sistem biar agar kita tahu si A ini sebenarnya dari awal sampai akhir itu naik apa. Si B ini sebenarnya dia kemana aja sih hari itu. Bisa. Kalau kita bicara teknologi bisa. Pertanyaannya adalah kalau kita bicara teknologi seperti itu, maka kita bicara investasi di bidang teknologi yang tidak boleh nanggung. Nggak boleh nanggung. Kenapa? Karena kita harus berpikirnya investasi ini dipakai jangka panjang. Iya. Nah, artinya apa? Tadi Bu Retno sudah bilang harus berhenti berpikir ya. Integrasi itu kan butuh waktu. Ini harus selesai di masa A, harus selesai di masa B, susah gitu loh. Jadi kita bicara pemimpin yang harus mau berlega hati, membuat tahapan ya yang dia bisa menyelesaikan di masa mereka itu seberapa, nanti kelanjutannya siapa, juga untuk apa, agar nanti estafet pemerintahan itu mereka bisa melanjutkan gitu loh. Mereka tidak perlu mengulang, melanjutkan saja, bisa memperbaiki tapi tidak ngulang dari nol. Nah, karena kita harus bicara kesiapan teknologi, kesiapan uang, harus kesiapan kebijakan, bisa ada teknologinya. Cuman itu kita harus bicara investasi pasti tidak sedikit ya. Dan kita harus bicara kehandalan. Kalau kita bicara sistem elektronik ya, kehandalannya apalagi dipakai orang banyak ya, harus 99%. Nggak boleh sering error, nggak boleh mikirnya lama. Kenapa? Karena harus berpikir, kalau kita berpikir melayani ya, kita melayani orang yang tergesa-gesa bepergian. Harus mikirnya ke arah sana. Jadi ngetapnya masa cuman 5 detik enggak masalah. 5 detik itu satu orang. Bayangkan. Kalau yang ngantri aja itu sudah 10 orang, itu sudah 50 detik. Ya, udah 1 menit. 1 menit terbuang, belum kalau 100 orang. Belum 100 orang. Iya, satu gerbong. Jadi kalau bicara ada nggak, ada gitu loh. Kalau nggak ada nggak, karena saya dulu ngelihat sendiri ya, prototip sistemnya itu di negara tetangga. Dia bisa tahu tuh orang bepergian itu dari mana ke mana, jumlahnya berapa, mereka pindah kemana. Cuman ingat, mereka ini sudah punya sistem berjalan puluhan tahun. Nah, sebenarnya kita urgen di mana sih? Ya. Kita apakah sebenarnya urgen tahu kayak gituan ya? Atau kita punya sistem yang robust dulu, yang integrasi fisiknya aja dulu. Sebenarnya dari sisi user itu penting nggak sih? Gitu loh. Kita harus mikir dari sisi penumpangnya ya. Yang paling penting itu terpenting apa dulu? Apakah sudah sampai di level sana ya? Atau ada hal-hal lain yang lebih mendasar yang itu belum terpenuhi? Ya. Jangan sampai kita lari kemana-mana, investasinya sudah terlalu banyak, tapi pada akhirnya nggak terintegrasi dengan kebutuhan ya. Ya kita bicara integrasi, kita bicara dulu
layanan dengan kebutuhannya sendiri nyambung apa enggak. Itu basic kalau angkutan umum ya. Yang penting basicnya dulu. Iya, kadang-kadang kita tuh keburu-buru mau meninggalkan basic, tapi Kan sebenarnya kita belum lulus dari basicnya. Ya, saya saya Ya saya nggak? saya tidak anti, kita tidak anti untuk sesuatu hal yang modern, enggak, itu bagus gitu loh. Cuman paham tidak konsekuensinya gitu loh. Kalau sudah paham, Masa sudah siap ya nggak apa-apa gitu loh. ah, jangan lupa Pak Yusa bahwa definisi masyarakat modern itu adalah masyarakat yang beradab, tertata. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah menata itu dengan baik? Nah, itu yang apa yang kerap kali terus jadi salah kaprah modern itu selalu disangkut pautkan langsung ke teknologinya. Padahal ingat teknologi itu hanya alat bantu loh untuk menata, untuk mengatur. Jadi kalau tatanannya sudah bagus, aturan sudah bagus, harusnya memang ya kita sebenarnya sudah mengadopsi teknologi menjadi masyarakat yang modern. Tadi menarik tuh yang Pak Yusa bilang soal apa namanya kaitannya dengan apa nih tadi penumpang transfer ya sebenarnya ya, Haikal ya. betul. Jadi gini, itu ada teknologinya juga bisa. Sekarang pertanyaannya, Mau invest. bukan pemerintah tahu nggak menggunakan data itu buat apa? Ya, terus juga Satu, care atau itu yang enggak. kedua. Yang kedua, kalau menurut saya, tadi kan bilang mau invest kan ya, artinya ada data itu, betul nggak? Tapi tidak dipegang sama pemerintah. Itu jadi lucu. Padahal seharusnya data-data yang berkaitan dengan publik, domain publik masyarakat, pemerintah harus buka, harus bisa Betul. membuka itu. Itu yang jadi masalah kita semua tuh Betul, nggak di tahu. semua hal loh ya. Bener nggak? Jadi hanya begitu ada masalah, jadi hanya Jadi muter-muter di sosmed iya, aja. jadi kamu bayangin ya, misalnya kita ngomongin data tiketing. Aku tanya orang dinas perhubungan bisa nggak buka data tiketing itu? Bisa nggak? Bisa dong, harusnya dong. Harusnya bisa. Coba dicek. Mereka bisa nggak? Itu bisa, itu satu pertanyaan pertama. Kedua, tahu nggak cara pakai data itu? Hmm, itu dia. Akan dianalisis seperti apa? Akan kemudian informasi itu bagaimana cara memberikannya kepada pihak apa? Kemudian digunakan buat apa? Itu Ya, pertanyaan berikutnya. Gitu. Nah ini yang apa ya? Karena saya sih lihatnya kayak ada proses yang terputus gitu loh. Jadi selalu merencanakan sesuatu, nanti implementasi operasi kan harusnya ada evaluasi monitoring, betul nggak ya? Evaluasi monitoring itu akan jadi feedback lagi untuk apa? Untuk mengupdate perencanaannya. Nah, siklus ini terjadi atau tidak? yes. Jadi kalau siklus ini tiba-tiba putus di tengah jalan, tiba-tiba pemerintah aku pengen punya kebijakan yang lain, terus itu putus dong. Hmm. Nah itu bagaimana? Makanya Padahal sebenarnya mentok ya, ya. Aneh ya. iya gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang mentok. Adanya dia terus berjalan atau Harus dilanjutkan. atau dia berputar menjadi siklus. Betul nggak? Iya, harus Nggak ada berlanjutkan. mata rantai yang putus-putus tuh nggak ada. Ini tiap periodik putus, periodik putus gitu. Mm. Ini kita. Monggo Pak Yusa, ada yang bisa kita colek lagi terkait yang ini? Itu dulu aja kayaknya udah banyak. Ya, Intinya oke lah, kita maju secara teknologi, tapi juga kita harus paham konsekuensi. Kita paham kita dapat apa, kita paham kita tidak dapat apa, dan kita tahu yang kita dapat itu kita mau buat apa. Nah, kalau bicara integrasi, ya integrasinya jangan nyambung gitu ya. Dan kita harus siap ya, kalau kita bicara angkutan umum ini tadi masalah pola pergerakan segala macam, ya silakan lihat aja deh laporan tahunannya MTR Hong Kong ya. Karena saya tadi bilang Hong Kong karena ya bagaimanapun mereka lah yang terintegrasi secara fisik, secara sistem yang sudah jalan. Ya. sampai ke properti juga. Mereka tidak, ya mereka bahkan sudah di level tahu usernya itu, penggunanya itu butuhnya apa, maunya apa, perubahan trennya seperti apa. Itu mereka buka di laporan tahunannya. Dan mereka sebutkan tantangannya apa ya. Jadi terintegrasinya itu semuanya gitu loh. Bahkan dari sisi layanan ya. Bahkan mereka sangat terbuka di informasi publik ya. Kita bisa tahu gajinya semua pejabat petingginya MTR Hong Kong itu berapa, bonusnya
ya ada pecahan berapa itu dibuka. Kenapa? Kembali itu tuh kan layanan publik. Publik harus tahu, ya. Publik berhak tahu dan publik harus tahu malahan. Nah, kita sudah di level sana belum? Jangan hanya level mau teknologi bagus tapi nggak terbuka gitu loh. Karena jadi nggak ada kontrol dari sisi user itu sebenarnya sudah cocok atau belum gitu loh. Iya. Bahkan Pak kita Yusa. harus bilang bahwa antar operator itu kayak tidak terintegrasi. Pak Yusa, jangan lupa Pak Yusa. MTR Hong Kong mulai beroperasi 1 Oktober 1979. Jadi jangan apa maksudnya ya balik lagi ya. Semua itu ada masanya, semua ada prosesnya gitu. Gak usah terburu-buru. Siapapun nih memang nanti pada akhirnya ya leader-leader ini, pemimpin-pemimpin ini juga harus punya orientasi bahwa yang dia lakukan sejatinya adalah meningkatkan layanan gitu. Jadi orientasinya semuanya adalah kepentingan umum. Kita nggak bisa membohongi ya bahwa berdiri 79 ya, artinya sekarang udah 46 tahun gitu ya. Kita nggak bisa nyaingin mereka juga. Betul nggak? Bayangin ngomongin MTR Hong Kong itu kamu belajar 46 tahun. Itu udah berapa generasi? Betul nggak? Udah. Ayo. Udah berapa generasi? Dua generasi kayaknya Bu ya. Betul. Jadi kita bicara sophisticated, kita juga harus lihat prosesnya. 46 tahun berdarah-darahnya mereka seperti apa dulu. Ya sekarang kita lihat, kita mau nggak berdarah-darah kayak gitu juga gitu ya. Artinya itu proses gitu ya. Kita harus berani untuk melakukan. Ya harus jadi, kalau misalnya kita jadi bagian itu, ya bagian dari situ ya kita harus jalanin proses itu. Menarik banget ya bahwa ini tuh penuh dengan insight lah gitu, bahwa kita ngomongin pola pergerakan itu ya aspeknya ternyata banyak ya, nggak cuman kayak kita gerakin orang dari pinggiran ke tengah kota atau sebaliknya, tapi lebih kayak ini nyampe tengah kota mau aktivitas muter-muternya nih gimana nih, ini harus dipikirin nih. Terus juga dari start awal keluar rumah sampai ke kantor lah ibarat kata, itu tuh juga dipikirin nih waktunya nih, dan itu semua tuh harus mikir gitu, nggak hanya saling ya udah gue cuman di batas gue di wilayah layanan gue, yang penting masyarakat pakai gitu. Oh nggak bisa ternyata gitu ya, harus dipikirin matang-matang ya gitu, semua harus guyup gitu, punya pikiran yang berkeadilan lah gitu, biar bakal berkelanjutan sistemnya gitu ya. Ternyata mungkin ada yang mau meng-closing dari teman-teman yang lain. Nih soalnya mantep banget episodenya. Ya, sebenarnya kalau bicara integrasi prosesnya sudah jalan sebenarnya, cuman ya perbaikannya masih banyak lah. Ya, tinggal sabar sama sabar sama ini loh. Kita tuh lari maraton. Kita bukan sprint. Iya. Ya, kita sprint kita nggak akan ngejar. Betul. Jadi kuncinya cuma itu, kita tekun. Lari maraton aja. Jadi nafasnya harus panjang. Kita akan sampai kok di finishnya nanti. Tapi bukan kita mau menang-menangan, enggak. Tapi kita pengen memberikan yang terbaik buat masyarakat. Itu aja. Oke, mungkin cukup untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Pak Yusa dan Bu Retno dan rekan-rekan dari Transport Podcast. Untuk para pendengar, terima kasih juga. Jangan pernah bosan untuk selalu mendengar dari segmen Jakarta Next Step Public Education Series Transport Podcast bersama MTI Jakarta. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.